Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ana. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Amin. Selanjutnya, sebelum kita ke materi inti, Ibu Guru akan memberitahu kalian apa saja kompetensi dasar dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menerima 1.1, menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan sebagai implementasi pemahaman percaya adanya Allah. Yang 1.3, menunjukkan bukti-bukti adanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 1.4, memahami dan meyakini adanya Allah, sifat-sifat Allah. 1.5, memahami cara meneladani sifat-sifat Allah. Terus, apa sih tujuan kita mempelajari tentang materi iman kepada Allah ini? Yang pertama, agar siswa dapat meyakini adanya Allah atau iman kepada Allah. Yang kedua, melalui pembiasaan, siswa mampu menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, melalui observasi, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada Allah dan mengetahui bukti-bukti adanya Allah. Yang keempat, melalui diskusi dan demonstrasi, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat Allah. Yang kelima, melalui kerja kelompok, siswa mampu membuat rumusan hasil diskusi kelompok tentang sifat Allah dan mempresentasikan. Yang keenam, siswa mampu meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan ke materi inti pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita kan iman kepada Allah. Apakah kalian tahu iman itu apa? Ya, iman adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam Islam, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan kata lain, dengan sungguh-sungguh meyakini dan adanya alam semesta dengan segala isinya. Dalam pandangan Islam, iman juga berarti meyakini bahwa para nabi dan rasul adalah utusan Tuhan yang Maha Esa yang diperintahkan untuk membawa kabar gembira dan ancaman bagi manusia di muka bumi. Selanjutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, malaikat Jibril menyaru menjadi seorang laki-laki. Pada suatu hari, ia berkata, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tadi menjelaskan bahwa kita memiliki 6 rukun iman yang diyakini oleh seorang muslim. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian kita mengakui dengan lisan dan kita membuktikan dengan amal perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman kepada Allah juga diartikan keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Jadi, kita harus iman kepada Allah adalah kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita sembah. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita meningkatkan iman kepada Allah? Nah, sebagai kita manusia, Allah menciptakan kita dengan tujuan kan untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekaligus untuk kita diuji untuk menentukan nasib hidup kita selanjutnya di akhirat. Nah, untuk menjalankan perintah Allah tersebut, manusia wajib memiliki iman dan takwa agar ia mampu menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya.
Karena jika kita tidak beriman, maka kita akan menjadi orang yang malas untuk melaksanakan segala perintah Allah. Tanpa adanya iman dan takwa juga, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan ridho dan petunjuk dari Allah. Nah, untuk itu, iman dan takwa sendiri mampu menyelamatkan kita bukan hanya di dunia ini tapi namun juga kelak di akhirat. Nah, bagaimana sih cara memperkuat iman? Di antaranya yaitu yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan kita sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran jika bisa. Mendengarkan Al-Quran pun kita juga dapat pahala. Yang kedua, berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. Nah, orang yang beristiqomah terhadap agama Allah, maka orang tersebut akan diturunkan malaikat agar dia senantiasa merasa tentram di dalam hatinya. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan maksiat. Maka menjauhi perbuatan maksiat ini contohnya dengan kita tidak menjauhi perbuatan maksiat ini bisa juga dengan kayak kita tidak menunda-nunda sholat, terus kita selalu berbuat baik. Pokoknya kita harus tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, berteman dengan orang yang soleh ini merupakan faktor pendukung kita dalam meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Karena kalau teman kita bisa menjadi tolak ukur baik atau tidaknya agama seseorang. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memilih teman yang bisa mengajak kita terhadap kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 28 yang artinya, "Wahai celaka aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku." Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat-sifat Allah sendiri itu ada 3. Yang pertama ada sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Nah, sifat wajib sendiri itu ada 20, sifat jaiz juga. Sifat wajib merupakan kebalikan dari sifat jaiz. Kalau sifat wajib itu berarti sifat yang ada dalam kehendak Allah atau ada dalam zatnya Allah. Sedangkan sifat mustahil sendiri adalah sifat yang mustahil atau tidak ada, maksudnya mustahil Allah memiliki sifat seperti itu. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, sifat wajib sendiri ada 20. Yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Yang kedua kidam, yang artinya terdahulu. Yang ketiga bako, artinya kekal. 4 mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Yang kelima qiyamu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah, artinya esa. Yang ketujuh kudrot, artinya kuasa. 8 iroda, artinya berkehendak. 9 ilmun, artinya mengetahui. 10 hayat, yang artinya hidup. 11 sam'un, yang artinya mendengar. 12 basor, yang artinya melihat. 13 kalam, yang artinya berfirman. 14 qadiron, yang artinya maha kuasa. Yang ke-15 muridan, artinya maha berkehendak. Yang ke-16 aliman, yang artinya maha mengetahui. 17 hayyan, maha hidup. 18 sami'an, yang artinya maha mendengar. 19 basyiron, yang artinya maha melihat. 20 mutakaliman, yang artinya maha berfirman. Selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib yang saya beritahu tadi. Nah, sifat mustahil ini juga ada 20. Yang pertama adalah adam, yang artinya tidak ada, karena mustahil Allah bersifat tidak ada. 2 hudus, yang artinya permulaan atau mendahului. 3 fana, artinya rusak. 4 mumasalatul lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluk. 5 ihtiyajuhu li ghairi, artinya butuh kepada yang lain. 6 ta'adud, artinya berbilang atau banyak. 7 ajzun, yang artinya lemah. 8 karoha, yang artinya terpaksa. 9 jahlun, yang artinya bodoh. 10 mautun, yang artinya mati. 11 sumun, yang artinya tuli. 12 umyun, yang artinya bisu. 13 bu'mun, yang artinya 12 umyun, artinya buta. Maaf, tadi salah. Yang 13 bu'mun, yang artinya bisu. 14 ajizan, yang artinya lemah. 15 mukrohan, yang artinya maha terpaksa. 16 jahilan, yang artinya maha bodoh. 17 mayitan, yang artinya maha mati. 19 asomu, yang artinya maha tuli. 19 akma, yang artinya zat yang maha buta. 20 bakama, yang artinya yang maha bisu.
setelah kita mengetahui sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah sendiri cuma ada satu. Nah, sifat jaiz Allah adalah melakukan hal-hal yang mungkin dan meninggalkannya seperti dijadikannya manusia itu kaya atau miskin, sehat atau sakit, cantik atau ganteng gitu. Nah, sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu yang berbunyi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Artinya segala sesuatu yang mungkin itu tidak wajib diwujudkan oleh Allah dan tidak pula mustahil baginya, karena semuanya itu atas dasar kehendaknya. Tidak ada contohnya seperti menciptakan manusia, bagi Allah adalah jaiz atau boleh, yakni Allah tidak wajib menciptakan manusia, tidak pula mustahil baginya. Begitu pula dengan menjadikan manusia cantik atau tidak, kaya atau miskin, tampan atau tidak, sakit atau sehat, pintar atau tidak, dan lain sebagainya, karena semuanya itu merupakan sifat jaiz bagi Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu atas kehendaknya sendiri dengan kodrat atau kuasanya dan iroda atau kehendaknya. Oleh karena itu jadi bagi Allah juga untuk meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita meneladani sifat-sifat Allah yang telah kita pelajari tadi. Nah, yang pertama, semakin kita memahami kebesaran kekuasaan Allah. Yang kedua, kita jadi mengetahui cara beribadah yang baik dan benar agar diterima oleh Allah, terhindar dari sikap sombong, iri, dan dendam. Nah, kualitas diri kita semakin meningkat, memiliki sikap roja atau optimis dalam menjalani hidup dan saling menolong antar sesama. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang iman kepada Allah. Selanjutnya, Ibu minta mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.